Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Hermalia dengan NPM 21651079. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 2A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu filum Arthropoda pada kelas Chilopoda dan Diplopoda. Sebelumnya, di sini saya membuat tugas mata kuliah Literasi Data dan Teknologi yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ibnu Hajar SPD MP. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian filum Arthropoda. Arthropoda merupakan filum terbesar dalam dunia animalia yang mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, kaki seribu, dan hewan mirip lainnya. Arthropoda adalah kelompok hewan beruas-ruas, bersendi, atau bersegmen. Arthropoda satu sama lain dapat dibedakan berdasarkan anggota tubuh, jumlah alat gerak, dan jenis organ pernafasan. Arthropoda dapat ditemukan di laut, air tawar, darat, dan juga di lingkungan. Saat ini diperkirakan terdapat 713.500 jenis arthropoda. Dengan jumlah itu diperkirakan 80% yang sudah dikenal menurut Nur Hadi pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu perbedaan morfologi antar kelas. Yang pertama, kelas Chilopoda. Morfologinya yang pertama, badan berbentuk pipi panjang. Yang kedua, terdiri atas kepala dan batang badan. Yang ketiga, memiliki ruas-ruas pada batang badan. Jumlah ruas bisa mencapai 190 ruas. Yang keempat, pada kepala terdapat antena dan sepasang kaki pada setiap ruasnya. Yang kelima, pada bagian akhir batang badan biasanya terdapat sepasang organ modifikasi dari kaki yang berfungsi untuk perlindungan diri yaitu sting organ. 2. Kelas Diplopoda. Morfologinya yang pertama, kaki seribu memiliki tubuh yang terbagi menjadi dua bagian, kepala dan tubuh yang memanjang berwarna coklat kehitaman dan memiliki kaki yang banyak bisa mencapai 80-400 kaki. Yang kedua, memiliki tubuh terdiri dari berbagai segmen. 4 segmen pertama di dada masing-masing memiliki satu pasang kaki. Segmen perut berikut semua memiliki dua pasang kaki. Yang ketiga, kaki seribu memiliki taring beracun dan tidak menggigit. Namun, untuk membunuh mangsanya, ia menggulung dan banyak memancarkan bau busuk. Perbedaan fisiologi antar kelas. Perbedaan antara kedua kelas ini bisa dilihat sebagai berikut. Pertama, Chilopoda termasuk lipan, sedangkan Diplopoda termasuk kaki seribu. Yang kedua, Chilopoda memiliki sepasang pelengkap pada setiap segmen, sedangkan Diplopoda memiliki dua pasang pelengkap pada setiap segmen. Yang ketiga, antena Chilopoda panjang, sedangkan Diplopoda pendek. Yang keempat, Chilopoda memiliki taring beracun, tetapi Diplopoda tidak. Yang kelima, kebanyakan Chilopoda adalah karnivora, sedangkan kebanyakan Diplopoda adalah herbivora. Yang keenam, Chilopoda dewasa memiliki 15, 21, atau 23 pasang kaki, sedangkan Diplopoda dewasa memiliki 100 kaki atau kurang. Yang ketujuh, Chilopoda bisa bergerak lebih cepat dari Diplopoda. Yang kedelapan, tidak seperti Chilopoda, kaki seribu dapat memainkan peran tubuhnya saat terancam. Yang kesembilan, ada sekitar 3.000 spesies Chilopoda dan lebih dari 12.000 spesies Diplopoda telah diidentifikasi sejauh ini. Selain perbedaan di atas, ternyata terdapat kesamaan fisiologi antara kedua kelas ini. Kesamaannya antara lain adalah yang pertama, respirasi menggunakan paru-paru. Yang kedua, ekskresi melalui saluran Malpighi. Yang ketiga, alat pencernaan makanan kumplit saprozoik. Yang keempat, sistem saraf mirip krustasea. Yang kelima, reproduksinya generatif berumah dua, fertilasi internal, tidak memiliki bentuk larva. Hubungan filum Arthropoda dengan kehidupan manusia. Peran menguntungkan. Yang pertama, sumber makanan yang mengandung protein tinggi, contohnya udang, windu, Venus monodon, Panulirus homarus, lobster, kepiting, Skilacerata, rajungan Portanus, laron, dan gangstir. Yang kedua, menghasilkan madu, contohnya lebah madu, Apis mellifera. Yang ketiga, bahan pakaian sutra, contohnya kepompong ulat sutra, Bombyx mori. Yang keempat, membantu penyerbukan tanaman. Yang kelima, serangga predator sebagai pemberantas hama tanaman secara biologi. Peran merugikan. Yang pertama, perusak tanaman yaitu semua larva atau ulat pemakan daun, wareng, dan belalang. Yang kedua, inang perantara
faktor penyakit, misalnya nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor penyakit demam berdarah, Anopheles sebagai faktor penyakit malaria, lalat rumah atau Musca domestica sebagai faktor penyakit tifus, lalat testes Glossina morsitans sebagai faktor penyakit tidur, dan laba-laba Dermacentor variabilis sebagai faktor demam Rocky Mountain dan tularemia. Yang ketiga, parasit pada manusia, contohnya caplak penyebab kudis, Sarcoptes cabiai, nyamuk, dan kutu rambut kepala, Pediculus humanus capitis. Yang keempat, merusak kayu bangunan, misalnya rayap. Yang kelima, pengebor kayu galangan kapal atau perahu, contohnya Crustacea kelompok Isopoda, Limnoria lignorum. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa Arthropoda merupakan filum terbesar dalam dunia animalia yang mencakup kelas Crustacea, Onychopora, Arachnoidea, Chilopoda, Diplopoda, dan Insecta. Namun, kadang-kadang kelas Chilopoda dan Diplopoda dimasukkan ke dalam satu kelas, yaitu Myriapoda. Arthropoda adalah kelompok hewan beruas-ruas, bersendi, atau bersegmen. Arthropoda satu sama lain dapat dibedakan berdasarkan anggota tubuh, jumlah alat gerak, dan jenis organ pernafasan. Selain memiliki perbedaan morfologi dan persamaan dalam fisiologi serta peran yang merugikan dalam kehidupan manusia, kedua kelas ini juga memiliki peran yang menguntungkan loh. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya yang berjudul Filum Arthropoda pada kelas Chilopoda dan Diplopoda. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.